Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Tadi kita sudah membahas ya terkait dengan apa itu kris, dan juga ternyata masyarakat Bengkulu antusias sekali ya memakai kris, terlihat dari banyaknya ya Bapak yang sudah mulai melakukan transaksi kris di Bengkulu ini sendiri. Dan juga kita akan melihat pandangan dari Duta Kris sendiri, ada Vergita. Nah Vergita, ini kalau dari Vergita sendiri ini sudah berapa lama sih sebagai Duta Kris? Sebenarnya kalau Duta Kris sendiri Mbak Ines, ini di Bengkulu kita baru dilantik, baru banget kemarin itu di awal-awal bulan Agustus ini kebetulan. Karena memang dilihat dari programnya, Duta Kris ini baru ada di tahun ini 2025. Jadi benar-benar kita baru ada kayak gitu. Baik, Vergita ini termasuk masyarakat yang sering menggunakan kris juga nggak nih dalam? Termasuk dong Mbak Ines dalam transaksi, karena kalau anak Gen Z sekarang itu kebanyakan kan cashless kayak gitu. Bahkan kalau kita mau transfer kan minjem yang teman dulu kayak gitu daripada KTM, karena lebih cepet kayak gitu. Apalagi sekarang di tiap tongkrongan pun juga memakai kris. Benar banget. Kalau dari Vergita sendiri seperti apa nih mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan kris ini sendiri dengan cara yang sederhana? Nah, yang sederhana ya, karena kebetulan memang teman-teman udah biasa sosialisasi juga ke teman-teman di tongkrongan biasa ya Mbak ya, Pak Rudi. Jadi kalau secara daily kebetulan memang aku pengguna media sosial, aku juga influencer. Nah kebetulan aku tuh kayak ada program dari Bank Indonesia. Kebetulan aku kemarin penerima beasiswa Bank Indonesia Mbak, waktu di S1, karena kebetulan sekarang masuk S2 Mbak. Jadi waktu di S1 itu memang aku sering sosialisasi ke teman-teman di sekitar bahwasanya kalau kris itu simple banget loh dipakainya teman-teman. Bahkan di HP, yang kalian cuma harus bawa HP doang tanpa harus bawa dompet kemana-mana, itu sesimpel itu banget. Jadi ketika kalian mau ke warung, karena kan di kampus sudah banyak didukung nih, dari misalnya warung-warungnya, kemudian tempat jualan di kantin dan sebagainya, itu kan sudah banyak. Nah aku sering infoin ke teman-teman, pakailah kris sekarang kayak gitu kan, mudah, simple loh. Bahkan ketika kalian upgrade m-banking kalian misalnya, mungkin kalau ada yang HP-nya rada jadul apa gimana, upgrade aja sekarang karena simple banget untuk pakainya. Dari aplikasi tinggal klik password, terus kalian masukkan ke aplikasinya, kalian tap, langsung scan, udah selesai. Kalian tanpa harus menyentuh uang kalian, karena kan kadang uang kotor karena saling bertransaksi, kita lempar-lempar uang kemana-mana gitu kan. Kalau ini bener-bener higienis kayak gitu, kalian so simple untuk menggunakannya kayak gitu. Baik, kita nggak perlu lagi bawa dompet, ya, cukup bawa handphone aja kemana-mana seperti itu. Sebenarnya kalau dari Duta Kris ini sendiri tugasnya apa sih? Tugasnya ya mungkin yang seperti Mbak Ines tadi sampaikan juga, kita kan untuk sosialisasi, bantu percepatan dari Bank Indonesia dalam menggerakkan sosialisasi penggunaan kris khususnya di Provinsi Bengkulu kayak gitu. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia, kita turut andil untuk menyampaikan bahwa kris itu sesimpel ini teman-teman. Dan khususnya juga karena kita Duta Kris PK, jadi kita juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat luas ini bahwasanya adalah perlindungan konsumen buat teman-teman yang mungkin ada permasalahan ketika melakukan transaksi kris kayak gitu. Baik, nah kita beralih ke Pak Rudi terlebih dahulu nih ya. Pak Rudi, ini sebenarnya perbedaannya sendiri nih ya jika kita menggunakan kris dan juga pembayaran secara konvensional. Nah, biar masyarakat juga tergiring nih ya opininya ya untuk menggunakan kris. Baik Mbak Agnes. Jadi kris ini sebenarnya adalah salah satu alternatif kanal pembayaran dari beberapa atau banyak kanal yang tersedia. Kalau dulu yang paling tradisional kita kan pakai uang tunai ya, pakai uang kertas, uang logam, kemudian ada kartu, kemudian ada transfer, kemudian pakai kris. Nah kalau kita bandingkan kris ini dengan uang tunai, tadi disampaikan oleh Mbak Vergita bahwa khususnya ya kalau kita dulu berkaca pengalaman kita pada saat COVID, nah dengan menggunakan uang tunai itu ada risiko tertular, kena papar dari fisik uang. Nah sehingga dengan kris waktu itu menjadi game changer. Karena kris ini menawarkan kemudahan pembayaran kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan pembayaran tanpa bertatap muka, atau kita tanpa mendatangi nih toko atau merchant yang kita mau beli barangnya. Nah selain itu kita juga diberikan kemudahan dalam konteks kredit profiling.
Jadi dengan transaksi-transaksi kita yang tercatat oleh perbankan, jadi perbankan lebih mudah memprofil potensi-potensi usaha kita, sehingga setiap masyarakat akan terbentuk suatu informasi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan terkait dengan layanan perbankan. Kemudian yang juga terkait dengan kris ini itu tentunya akan mendorong keuangan inklusif gitu ya. Jadi karena kris ini tidak hanya kita gunakan sebagai nasabah atau pelanggan suatu bank, karena kris juga diberikan oleh yang namanya mobile payment, misalnya institusi keuangan non bank. Kan ada yang warna hijau, warna biru, itu bisa. Sehingga masyarakat yang belum menjadi nasabah bank juga bisa menikmati layanan pembayaran digital menggunakan kris ini, sehingga jangkauan kris ini seperti disampaikan oleh Mbak Dini tadi, siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menggunakan kris. Yang penting ada smartphone, ada internet, dan ada dananya di rekening atau di akunnya gitu. Ada sinyalnya juga nih Pak ya? Ada sinyal. Karena kita juga dulu kalau misalnya kita belanja gitu ya ke supermarket atau minimarket itu kan nggak ada kembalian 200-nya sebenarnya. Ternyata nggak 200-nya nggak ada. Ini bisa mempermudah kita ya dalam transaksi pembayaran seperti itu. Kalau dari Mbak Dini sendiri mungkin ada dirasakan kemudahan dari nasabah sendiri ya dan juga merchant terkait dengan penggunaan kris ini seperti apa kalau dari Pak? Iya, dan juga mungkin untuk masyarakat yang ingin memakai kris ini ya bagi pelaku usaha mereka seperti apa caranya gitu? Iya, betul Mbak Agnes, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa banyak sekali sebenarnya manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha maupun juga pengguna kris. Nah, kalau pelaku usaha sendiri, tadi salah satu sudah disebutkan oleh Bapak ya bahwa kan itu kalau transaksi kris semuanya tercatat di otomatis ya Mbak ya. Jadi kalau nanti dari sektor perbankan, pelaku usaha ingin mendapatkan pembiayaan, kita bisa langsung dapat kredit profilingnya seperti apa. Nah, untuk pelaku usaha selain juga membentuk kredit profilingnya, itu juga kita membantu pelaku usaha untuk menghindari resiko terjadinya uang palsu gitu ya Mbak ya. Karena kan ketika kita menerima uang tunai, untuk kasir sendiri kan terbatas, kita tidak ada alat untuk mendeteksi uang palsunya misalnya seperti itu. Ini kan dananya langsung masuk ke rekening gitu ya Mbak ya. Kemudian juga menghindari terjadi pencurian karena kan kita tidak menerima lagi uang tunai gitu ya, karena pelaku usahanya atau dalam hal ini merchant harus menyediakan seperti tempat kas gitu ya Mbak, atau misalnya berangkas gitu. Nah, ini sebenarnya banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha. Nah, kita sebagai pengguna tentunya waktu kita juga lebih efisien dan efektif ya Mbak. Kadang kita mungkin Pak Rudi juga ya Mbak Ferji ya, pada saat kita lagi kan tempat makan atau apa gitu yang ditanya tuh pasti kalau saya ya Mbak sebagai insan perbankan gitu ditanya, Ibu udah ada krisnya belum ya gitu. Jadi kalau pada saat kita mau pembayaran tuh sudah simpel sekali seperti itu Mbak Ferji. Jadi kalau untuk masyarakat sendiri tidak perlu khawatir terkait dengan keamanannya seperti apa. Itu kris sangat aman sekali dan menguntungkan untuk pelaku usaha maupun juga pengguna kris. Baik, kalau dari pelaku usaha sendiri bagaimana cara mendaftarnya nih? Oh iya betul Mbak Agnes. Jadi kalau untuk Bank Mandiri kita sudah aplikasinya tersendiri, kita sebut dengan Livin Merchant Mbak. Nah jadi kalau Livin Merchant ini merupakan aplikasi POS untuk kasir. Dengan aplikasi ini itu membantu digitalisasi pembayaran langsung terkreat krisnya Mbak. Nah kalau untuk masyarakat pelaku usaha yang ingin melakukan pembuatan kris sendiri, kita cukup hanya dengan menggunakan KTP dan tentunya nomor rekening bank. Nah, untuk aplikasi Livin Merchant itu bisa langsung di-download di Play Store gitu ya Mbak. Nah, di sana nanti untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha, cukup masukkan nomor rekening dan juga nomor handphone. Nanti akan ada pengisian data-data usahanya. Misalnya data usaha rumah makan, itu disebut rumah makannya, nama usahanya apa, kemudian juga nanti untuk kira-kira pendapatan seharinya berapa gitu ya Mbak. Nanti akan memasukkan juga foto-foto lokasi usahanya. Setelah itu nanti pelaku usaha atau ownernya itu akan verifikasi wajah karena kita langsung terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Jadi cukup dengan masukkan nomor rekening, kemudian nomor handphone, verifikasi wajahnya, nanti H+ pada hari yang sama itu langsung muncul krisnya Mbak. Baik, dinamis. Sangat mudah sekali ya bagi masyarakat Betul. yang ingin mendaftarkan usahanya begitu kan menggunakan kris. Kita akan jeda sejenak, nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendot TVRI Bengkulu, kami segera kembali.